Selamat pagi Sobat STII yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali bersama kembali untuk merenungkan firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami untuk kami melakukan aktivitas kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Sobat STI yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat 17-25 mengatakan demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat ke-22 dikatakan kembali, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu, yang terkadang kita lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Tema kita hari ini adalah melibatkan Tuhan. Mungkin karena kita sudah terbiasa, mungkin karena kita sudah punya kehebatan, sudah punya kepintaran, sudah punya kuasa dan segala macamnya, sehingga kita kadang lupa untuk melibatkan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Daud. Di mana Daud, kalau kita baca, Tuhan selalu menyertai Daud apapun yang ia lakukan. Daud ketika sudah diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel, orang Filistin membuat rencana untuk menangkapnya dan ingin menghancurkan pemerintahan Daud yang baru dimulai itu. Nah, Sobat STI yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Daud sudah diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, ada rencana orang Filistin untuk menggagalkan, untuk menghancurkan pemerintahan Daud yang baru itu. Sobat STI yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang Filistin datang, ayat 18 dikatakan di sana, dan memencar di lembah Refaim, Daud tahu hal itu dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Daud pergi ke kubu pertahanan, dan di ayat 19 Daud bertanya kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tuhan menjawab Daud, sebab aku pasti akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sobat STII yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pagi hari ini kita lakukan sesuatu, mari kita jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena ketika kita sudah melibatkan Tuhan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberikan kita yaitu strategi-strategi bagaimana kita untuk melakukan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Lalu datanglah Daud ke Baal-Perasim dan memukul kalah orang Filistin. Kemenangan ada di tangan Daud. Ketika dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban, ketika Tuhan bilang maju, aku akan pasti menyerahkan mereka. Dan ternyata bahwa Daud mengalahkan orang Filistin. Itu adalah kemenangan yang pertama, bahwa ketika Daud melibatkan Tuhan, Tuhan punya cara sendiri untuk mengalahkan musuh-musuh Daud. Tetapi tidak sampai di situ saja, Sobat STI yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 22, mereka tidak menyerah. Orang Filistin maju kembali untuk menyerang Daud, untuk melawan Daud. Nah, untuk kedua kalinya dalam ayat 23, Daud bertanya kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab,
Janganlah maju, tetapi buatlah lingkaran sampai ke belakang mereka. Di ayat 19 tadi sudah dikatakan maju. Tuhan menyuruh Daud untuk maju. Tetapi di ayat 23 dia bilang janganlah maju. Inilah Tuhan punya strategi yang baik untuk menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, Sobat STII dimanapun berada, mari kita libatkan Tuhan dalam segala kondisi situasi kita. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam progres apapun ke depannya, kita libatkan Tuhan. Tuhan suruh untuk tidak maju tetapi buat lingkaran. Sobat STI yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dalam pergumulan kita, ada banyak cara dan strategi Tuhan untuk menolong kita sebagai umatnya. Datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberi jawaban. Ada berbagai cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan menolong Daud dan menang. Demikian juga kita pasti diberi kemenangan seperti Daud yang kedua kalinya. Di ayat 25, Daud memukul kalah orang Filistin. Kemenangan ada di tangan Daud untuk yang kedua kalinya. Inilah cara Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada Daud. Ketika Daud melibatkan Tuhan dalam setiap perkaranya, dalam setiap apa yang dia hadapi. Di dalam pemerintahan Daud yang baru itu akan dihancurkan oleh orang Filistin. Tetapi ketika Daud melibatkan Tuhan, Tuhan campur tangan dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu, Sobat STII yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di sepanjang hari ini, tetapi dalam segi aspek kita, ketika kita dalam pelayanan pribadi kita, dalam setiap situasi kondisi apapun kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Ketika kita melibatkan Tuhan, demikian juga Daud ditolong, begitu juga Tuhan akan menolong kita, akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam pelayanan ada masalah, dalam pergumulan pribadi, dalam situasi sulit, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menolong kita menurut cara dan waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk selalu melibatkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam situasi kami Bapa, apapun yang terjadi, supaya kami tahu dan mengerti bahwa Engkau adalah jawaban. Ketika kami melibatkan Engkau Bapa, Engkau akan menolong kami. Seperti Engkau menolong Daud, demikian juga Engkau akan menolong kami ketika kami melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.